Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bissawab. Puji kali syukur hak Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat wa salam pamugi salamina diwuwuhkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina sinareng ka para sahabat-sahabat sadayana anu pada tunut sareng taat kana ajaran mantena tug mudah-mudahan dugi ka urang sadayana selaku umat anjeunna. Ibu kepala satu Sumedang, ibu-ibu guru sadayana staf TU anu kupribados dipihormat. Alhamdulillah wa syukurillah urang sadayana tiasa riung kempal di haplah dina raraga memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu hadirin sadayana, Isra wal Mi'raj anu dikenang ku urang sadayana daya kajabi iwalti ta'ziman wa takriman kana diisrokeuna dimi'rajkeunana junjunan urang sadayana nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram dugikeun ka Masjidil Aqsa. Begitu naik ke langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 dugikeun ka Sidratul Muntaha ka ma'wa bertemu sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Di Sidratul Muntaha Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu langsung sareng Allah subhanahu wa ta'ala anu ngagaduhan tugasnya eta sholat. Sadajan ngabahas tentang sholat, adik-adik sekalian perlu diingatkan, kalian harus ta'ziman wa takriman kepada guru-guru yang ada di Min 1 Sumedang. Kalian sudah tahu ilmunya, kalian sudah tahu apa-apa yang harus kita kerjakan dengan ta'ziman wa takriman kepada guru. Guru itu adalah membimbing kita untuk dapat menghormati, dapat mengayomi, mentaati apa-apa yang guru dikeluarkan atau disampaikan. Nah, oleh karena itu kalian sudah tahu ilmunya, kalian sudah tahu ilmunya, kalian sudah tahu tata cara berbakti kepada guru, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada sesama manusia. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama junjung tinggi madrasah ini dengan ta'ziman wa takriman kepada guru kalian semuanya. Baiklah, kita akan menincak kepada
Ya. Sholat sebagai bekal yang dapat kita junjung tinggi dengan adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bekal ibadah, yaitu sholat. Sholat merupakan tiang agama. Siapa yang melaksanakan sholat berarti itu sudah mendirikan agamanya, dan siapa yang menghancurkan sholat berarti dia menghancurkan agamanya. Dalam sholat ada rukun sholat. Rukun sholat dibagi menjadi 3, yang 13. Dibagi 3, ada rukun qalbiyah, ada rukun qauli, dan ada rukun af'al. Rukun qauli ada 5, yaitu takbiratul ihram. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, tasyahud akhir. Yang keempat, membaca sholawat. Yang kelima adalah salam. Yang ketiga, rukun qauli, rukun af'al. Nah, itu sesisanya yang rukun qauli. Rukun af'al yaitu membaca takbiratul ihram. Rukun qauli beserta mengucapkan takbiratul ihram. Niat, jadi niat itu adanya di rukun qalbiyah. Jadi ketika kita sholat, niatnya 2 kali. 1, niat lahir. Sebagaimana kita ketahui, usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Itu niat lisan. Itu niat lisan. Niat yang jadi patokan sholat itu di qalbu. Qalbunya jangan tamat bacanya, cukup usolli fardhu duhri. Nah, usolli fardhu duhri itu dalam hati diucapkannya, karena niat qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi, melaksanakan dengan menjalankannya. Itu niat. Kalau niat cuma di lisan saja, maaf, sholatnya tidak sah, tidak diterima. Nah, itu ya. Itu pertama, qalbiyah. Yang kedua, ada rukun qauli. Rukun qauli yang diucapkan. Nah, pertama surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah mempunyai syarat. Syarat membaca surat Al-Fatihah itu, pertama harus tahu tasjidnya. Tasjidnya Fatihah itu berapa?
Kedua, tajwidnya. Tajwidnya ada berapa? Ketiga, makharijul huruf. Kelima, membacanya dikuyem harewas bojong. Bacanya jangan dalam hati. Kalau dalam hati tidak sah membaca surat Al-Fatihah. Kudu digeranangkeun. Minimal terdengar oleh telinga sendiri. Yang kelima, harus tahu apa tujuan baca Fatihah. Nah, pertama, membaca surat Al-Fatihah itu harus tahu tasdidnya. Berapa tasdidnya Fatihah? Adik-adik, para bapak, para ibu. Bismillah kilo. Bismillah tasdidnya sampai waladhdallin. Tasdidnya ada 14. Ada 14. Ada 14. Nah, itulah ya. Ada 14. Yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Bismillah itu tajwidnya berapa? 3. Dalam Bismillah tasdidnya ada 3, tajwidnya itu berapa? Itu harus tahu. Kalau sholatnya mau diterima. Bismillah sampai Bismillahirrahmanirrahim itu tajwidnya ada 8. Tajwidnya ada 8. Belum Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim dan selanjutnya. Itu tidak boleh tidak. Harus tahu tajwidnya. Terus kalau sudah tahu tajwidnya, harus tahu makhrajnya. Makhraj. Apa yang disebut makhraj? Makharijul huruf, keluar huruf. Keluar setiap huruf asal dari asal muasalnya. Coba Bismillah berapa hurufnya? Berapa? 14, 19. Kasih hadiah. Dari mulai huruf ba sampai mim itu harus ketalar. Kalau pengen sholat diterima. Belum alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi intinya sholat dari mulai takbiratul ihram, nah, sampai rukun qauli harus pertama dipakai tajwid bacanya, kedua makhraj, ketiga tajwid. Setelah tahu itu baru bacanya harus digeranangkeun. Jangan dikolek. Lamun digeranangkeun, diharewoskeun. Minimal terdengar oleh telinga sendiri. Itu tidak boleh tidak. Harus. Tidak boleh tidak. Nah, yang keempat, baca Fatihah itu harus tahu artinya. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin.
harus tahu artinya. Nah, lalu rukun qauli selain daripada Fatihah itu adalah baca tasahud akhir. Baca tasahud akhir juga harus tahu, sama dengan Fatihah. Pertama harus tahu tajwidnya. Kedua harus tahu makhrajnya. Ketiga harus hurufnya. Dan bacanya digeranangkeun. Harewos bojong. Dan kelima, tahu arti daripada tasyahud akhir. Yang rukunnya sampai mana rukunnya? Rukunnya sampai mana tasyahud akhir? Salam, salam. Tasyahud akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholawat, sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Minimal sampai situ. Jangan kelewat. Kalau kelewat tidak sah sholatnya. Nah, kalau sebatas baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad terus kita akhiri, sah sholatnya. Nah, kama sholai ta'ala sampai berhenti sampai akhir itu sunnah, mau dibaca mau tidak. Nah, pertama ulang lagi, tasyahud akhir itu harus tahu tasjidnya, harus tahu tajwidnya, harus tahu makhrajnya, harus tahu artinya, baru sholat diterima, baru diterima. Tahu jadi sama enggaknya mah. Sholat diterima tidak dilihat dengan posisi sesudah sholat. Nah, sholat dilihat sehabis sholat. Kalau sebelum sholat, ibu-ibu suka marah kepada suami. Kalau habis sholat suka manyun. Kalau sebelum sholat suka dilihat. Kalau sebelum sholat mengerjakan sesuatu yang di luar aturan hukum agama, sehabis sholat anger dan diterima sholatnya. Lamun memeh sholatna buat baut, umak amak pedah gaji sedikit. Geus salat mah banyak setoran. ayeuna geus salat mah jadi naon? Cager gitu lah. Cager gitu lah. Jadi pernah kepunyaan panyun. Nah, berarti gambaran salatna diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah gitunya. Tuh, pembawa acara. Pembawa acara tuh. Selanjutnya, sesudah rukun qauli, rukun af'al. Rukun af'al. Rukun af'al pekerjaan sesuatu sholat. Nah,
yang digambarkan dengan sesudah ruku, sesudah sujud kita mengerjakan sesuatu. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Nah, setelah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi, kita berhenti sejenak. Nah, jangan terus bangkit dari ruku. Nah, sebelum kita bertumaninah dulu. Tumaninah dulu sejenak. Sesudah tumaninah, kita langsung bangkit dari sujud iktidal. Nah, itu seterusnya sampai ke salam. Kelima, rukun sholatnya adalah apa? Kelima rukun sholatnya adalah opat. sholawat, kan tadi sudah. Sholawat. Keempat, salam. Baca salam. Baca salam pun itu harus keras. Diucapkan baca salam minimal terdengar oleh telinga sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disebut rukun sholat salam itu bacanya ngaliukna atau naona. Naona rukun sholat salam teh bacana ngaliukna ngucapkeunna. Ngucapkeunna. Rek ngaliuk rek moal eta mah. Geus ngucapkeun mah silakan eta mah. Rek ngaliuk rek moal. Melirik. Nah, rek melirik rek moal. Da rukun salat teh ngucapkeunana salam kakatuhu sakali. Ngan urang mah asa kagok lamun teu ngaliuk kakatuhu jeung teu ngaliuk kakenca. Nah, sunnah rukun mah membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, langsung. Nah, para ibu hadirin sadayana, rupina sakitu we ieu Tos beres kan? Dikurangi amplop. Nya pilihan nama tadi sejenak, sesudah ruku istirahat sejenak. Nah, ruku bangkit tidak, jangan gini gitu lah. Mas Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi sami Allah. Jangan. Jadi Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Nah, berarti sejenak. Allahu Akbar. Saya tumanina. Tong gulung kusur sejenak. Saukuran mata subhanallah. Nah, lamun tetumanina sabab di zaman Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nu dicawat teh dina ruku sareng dina sujud.
teu nganggo tumanina. Nah, jadi istilahnya tumaninah teh nyalse sesudah bacaan yang dibacakan dalam posisi pekerjaan sholat. Nah, gitulah ya. Jadi simpulna Kesimpulan. kahiji rukun sholat teh kudu diucapkeun. Kahiji rukun qauliyah niat 2 kali. Niat lahir, niat batin. Hiji, kedua rukun qauli nyaeta baca Fatihah, harus tahu tajwidnya, harus tahu makhrajnya, tasdidnya, lalu bacanya digerenengkeun. Opat kudu mengetahui kalimat, kudu mengetahui isi surat Al-Fatihah. Kalimat kagenep bacaan tasahud akhir sami eta oge kada apal tajwidnya, kada apal tasdidna, kada apal makhrajna, kada digerenengkeun macana, kada apal tujuanana. Dugikeun ka ngaos sholawat. Kalimat ngaos salam. Nah, gitunya. Ngaos salam oge, salamna membacakan salam assalamualaikum warahmatullah ngalieur nama sunnah. Nah, salajengna rukun qauli tumanina sejenak mengerjakan sholat. Para ibu hadirin sadayana sakitu anu tiasa kadugikeun, mudah-mudahan sing ageng mangpaatna khusus kanggo pribados sakulawargi umumna kanggo sadayana. Mudah-mudahan sing ageng mangpaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih ditasik Pak Jengana. Masya Allah, Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian, barusan begitu mendalam ya pemaparan dari Pak Ustadz tentang sholat. Bahkan saya sendiri merasa tercambuk gitu karena sampai saat ini saya belum pernah menghitung berapa jumlah tajwid yang ada di dalam surat Al-Fatihah itu sendiri. Nah, terima kasih untuk Bapak Ustadz yang sudah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga apa yang telah beliau sampaikan kepada kita semua bisa kita amalkan dan senantiasa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu selalu mencintai Rasulullah